bagaimana ke depannya untuk pencegahan sehingga bencana-bencana serupa ini tidak akan terjadi lagi, Pak. Jelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak masyarakat juga tadi sudah kerja bakti luar biasa ini, Pak Kades, Pak Camat, ya, kemudian dari TNI, Polri, Forkompimcam khususnya di Majenang ini juga bahu-bahu untuk menangani ini, dan juga dari OPD seperti BPBD, PU, dan OPD lain yang secara cepat ya menangani longsor di jalan ini, karena ini merupakan jalan utama kabupaten. Terkait dengan penanganan jangka panjang, memang Kabupaten Cilacap ini struktur geografisnya memang pegunungan, sehingga memang itu rawan untuk bencana longsor. Ya, kita sudah tahu bahwa beberapa daerah kecamatan terjadi longsor, ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Nah, penanganannya memang kita adakan seperti sosialisasi penanganan ya, tidak terkait untuk bagaimana kita menjaga lingkungan, kuncinya lingkungan. Walaupun struktur memang rawan lah ya, rawan dulu, tapi kalau kita mencoba untuk melakukan penghijauan, penanaman pohon keras ya di pegunungan, lereng-lereng gunung, kemudian sistem irigasi dan lain sebagainya bagus, saya yakin itu akan mengurangi ya. Dan juga tentunya kita koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pusat ya. Mungkin ke depan juga kita akan membuat seperti bendungan ya. Mudah-mudahan bendungan Matengging ini bisa ya, itu salah satu strategi ya, untuk penanganan ini, dan irigasi yang kuat sehingga air itu benar-benar sesuai jalurnya. Dan yang jelas untuk penghijauan, mengimbau kepada masyarakat jangan sampai ada tanah-tanah yang gundul ya, ditanami tanaman keras tapi yang bisa produktif secara ekonomi juga bisa menguntungkan masyarakat. Mungkin itu langkah-langkahnya. Ya. Lantas ini Pak, terkait tebing-tebing yang ada di jalan yang boleh dikatakan vital untuk kegiatan perekonomian, apakah dari Pemkab sendiri juga nanti akan melakukan penguatan terhadap tebing-tebing tersebut, Pak, sehingga tidak akan terjadi longsoran kembali, Pak? Iya, kalau memang yang sudah parah kan kita lakukan penguatan bagaimana agar tebing-tebingnya itu tidak mudah longsor ya, itu pasti tidak dilakukan. Tapi nanti juga kita melihat jalan itu termasuk jalan apa, kemudian tanah dan sebagainya milik siapa ya. Karena begini, di Cilacap ini jalan-jalan saja masih banyak yang masih rusak, dan ini banyak komplain yang dilakukan. Nah, memang kita sekarang masih konsentrasi jalan aja belum selesai. Nah, takutnya menangani tebing, tambah tebing lagi nanti jalannya makin rusak. Nah, jadi kita skala prioritas yang benar-benar sudah parah dan sangat berbahaya tebingnya gitu. Ya, sementara jalan-jalan yang masih banyak yang rusak. Gitu ya. Yang terakhir Pak, himbauan sendiri Pak terkait dengan musim penghujan yang mulai sering sekarang ya, terhadap masyarakat agar bisa selamat seandainya saat terjadi bencana, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita pemerintah daerah, BPBD dan sebagainya sudah memetakan ya, koordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, lokasi-lokasi yang memang rawan tadi karena strukturnya. Oleh karena itu kepada masyarakat ini musim hujan, khususnya di daerah-daerah yang rawan longsor ya, bahkan ada yang sudah hasil penelitian kita nggak boleh untuk tinggal di daerah situ, tapi karena masyarakat memang sudah ya, mencari tanah yang lain sulit, sehingga kami mengimbau untuk waspada, apalagi kalau sudah hujan deras ya di malam hari, karena puncak hujan nanti di bulan Februari Maret itu menurut BMKG pada saat itu. Karena itu harus hati-hati kalau sudah deras, untuk waspada, jangan tertidur dan sebagainya, melihat kondisi masyarakat harus saling bahu-membahu, saling mengingatkan, tentunya di koordinir Pak Kades untuk waspada terhadap bahaya bencana, khususnya bencana longsor dan banjir bandang misalnya. Pak, satu lagi Pak, minta
ketegasan satu lagi Pak terkait Bendung Matenggeng Pak. Itu kan suatu rencana proyek nasional Pak. Itu sebetulnya mau direalisasikan kapan Pak? Nah, tahun ini sudah dimasukin di dalam perencanaan. Ya kita tunggulah itu karena kewenangan pusat. Kemarin dari Menko sudah turun untuk mengecek yang masuk di dalam proyek-proyek nasional di Kabupaten Cilacap. Salah satunya Bendung Matenggeng, kemudian tanggul di sepanjang pantai 6 kilo di kota, kemudian jembatan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Gedung juga itu membutuhkan biaya yang besar. Masuk Pasar Kroya kita ada sekitar 80 miliar untuk raya Pasar Kroya juga dari pusat dan beberapa kegiatan lain yang besar. Berarti termasuk Bendung Matenggeng sendiri yang diusulkan ya Pak ya? Ditinjau. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi yang memang ini sudah lama. Ya, sudah lama. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ya selamat sore Pak Kalak. Pak ini kan di Cilacap sedang terjadi, boleh dikatakan mulai banyak ya tentang bencana akibat musim penghujan sudah mulai. Lantas upaya apa dari BPBD Kabupaten Cilacap untuk menangani beberapa bencana ini Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan bencana yang memang sudah mulai di awal musim penghujan, kita dari BPBD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan TNI Polri, kemudian dengan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa, memang selalu menggiatkan koordinasi untuk penanganan bencana. Malam ini saja ada 3 titik untuk bencana yang serupa, yaitu tanah longsor. Selain kejadian yang lain yaitu angin puting beliung di wilayah timur, dan untuk wilayah barat khususnya di distrik Majenang, UPT BPBD siap siaga untuk penanganan bencana khususnya tanah longsor. Kami juga tadi sudah ngecek dengan jajaran Forkompimda Kota Banjar terkait dengan erosinya jembatan penghubung antara Kabupaten Cilacap dengan Kota Banjar, di mana jalan tersebut merupakan jalan nasional, sehingga kami berkoordinasi dengan BPWS dan juga pengelola jalan nasional. Untuk yang di sini, yang di Desa Sepat Nunggal, kami selain tadi sudah memonitor warga masyarakat yang dikomandani oleh Pak Kades Sepat Nunggal dan juga Sada Bumi, serta teman-teman dari UPT BPBD dan PU, TNI Polri juga, kita menggunakan alat berat. Untuk kegiatan Polsek Majenang bersama 3 pilar, baik Koramil, Satpol PP, kemudian Dinas BPBD Kecamatan Majenang, dalam memasuki musim hujan kali ini sering melaksanakan patroli, yaitu mitigasi bencana alam, baik itu tanah longsor maupun kerawanan banjir. Jadi upaya-upaya yang telah dilakukan, kita juga mengimbau masyarakat supaya selalu siap siaga, waspada terkait dengan datangnya bencana yang tidak bisa diprediksi. Namun demikian kita mengantisipasi dengan cara membersihkan selokan-selokan, menebang pohon-pohon yang rawan menimbulkan pohon tumbang, dan sebagainya. Lantas yang dilakukan Polsek sendiri kepada dinas yang terkait yang lainnya untuk penanganan bencana apa? Mana aja? Terkait dengan penanganan bencana, kita selalu berkoordinasi, selalu bersinergi, bahu-membahu bersama-sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Apabila terjadi darurat adanya bencana alam, kita secara bersama-sama, secara manual untuk membersihkan. Seperti adanya tanah longsor, kita membersihkan sisa-sisa lumpur, longsoran tanah yang mungkin bisa mengganggu aktivitas maupun adanya jalan yang terdampak. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, ini kembali ya terjadi longsor. Boleh disebutkan Pak, ini ruas jalan mana Pak yang terjadi longsoran Pak? Yang terjadi longsor ruas Bener Sepat Nunggal. Ruas Bener itu jalan kabupaten maksudnya Pak? Kabupaten ya. Itu sebabnya apa Pak sehingga terjadi longsoran ini Pak? Sebabnya air, ada saluran irigasi ya di atas itu bocor, terus mengakibatkan
bocor ya, terus tanah di sini gembur, akhirnya menyebabkan terjadi longsor. Yang tertimbun berapa meter Pak? Yang tertimbun 25 meter. Ketebalan rata-rata berapa? Ketinggian ya 3 meteran. 3 meter. Pak, untuk penanganannya bagaimana Pak? Ini ya alhamdulillah di sini warga masyarakat kompak ya. Tapi ya tetap kita akan mendatangkan alat berat untuk pembersihan ini biar tidak terjadi longsor kembali. Berarti ini nanti alat berat yang mendatangkan dari PUPR Dari ya PUPR, Pak? ya. Pak, lantas himbauan sendiri Pak untuk warga yang berada di pegunungan ini di musim hujan bagaimana Pak? Ya itu ya pokoknya kalau ada informasi itu ya koordinasi nanti dengan desa nanti dengan dinas terkait termasuk PUPR biar nanti ada bencana bisa langsung segera ditangani. Oke Pak, terima kasih Pak, selamat pagi Pak.